Ilmu Pendidikan. Desusan Ola, Profesor Dr. Ahmad Fatoni Rodli, MPD Universitas Ma'arif Hasyim Latif, UMAHA, Asosiasi Dosen Republik Indonesia, ADRI, 2025. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tersusunnya buku ajar filsafat ilmu pendidikan ini. Buku ini hadir untuk memberikan landasan filosofis, epistemologis, dan aksiologis dalam memahami pendidikan sebagai proses ilmiah sekaligus humanis. Dengan merujuk pada pemikiran para filsuf klasik, modern, dan kontemporer, serta tokoh pendidikan Indonesia, buku ini diharapkan menjadi rujukan akademik sekaligus inspirasi praktis bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi pendidikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dalam memperkuat keilmuan, etika, dan praksis pendidikan di Indonesia. Sidoarjo, 2025 penulis. Daftar ISI. Bab 1. Pendahuluan filsafat ilmu pendidikan. Bab 2. Landasan ontologis filsafat ilmu pendidikan. Bab 3. Landasan epistemologis filsafat ilmu pendidikan. Bab 4. Landasan aksiologis filsafat ilmu pendidikan. Bab 5. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Bab 6. Tokoh-tokoh filsafat ilmu pendidikan. Bab 7. Ilmu pendidikan dalam perspektif positivisme dan postpositivisme. Bab 8. Filsafat ilmu pendidikan di era digital. Bab 9. Filsafat pendidikan Islam. Bab X. Filsafat pendidikan Nusantara. Bab 11. Filsafat pendidikan di era milenial dan globalisasi. Bab 12. Metodologi filsafat ilmu pendidikan. Bab 13. Etika ilmiah dan profesionalisme pendidikan. Bab 14. Filsafat ilmu pendidikan dan masa depan. Daftar pustaka. Bab 1. Pendahuluan filsafat ilmu pendidikan. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 1 pendahuluan filsafat ilmu pendidikan. Uraian materi. Isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman. Ringkasan poin-poin penting dari bab 1 pendahuluan filsafat ilmu pendidikan. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 1 pendahuluan filsafat ilmu pendidikan? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 2. Landasan ontologis filsafat ilmu pendidikan. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 2 landasan ontologis filsafat ilmu pendidikan. Uraian materi. Isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman. Ringkasan poin-poin penting dari bab 2 landasan ontologis filsafat ilmu pendidikan. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 2 landasan ontologis filsafat ilmu pendidikan? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 3. Landasan epistemologis filsafat ilmu pendidikan. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 3 landasan epistemologis filsafat ilmu pendidikan. Uraian materi. Isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman. Ringkasan poin-poin penting dari bab 3 landasan epistemologis filsafat ilmu pendidikan. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 3 landasan epistemologis filsafat ilmu pendidikan?
2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 4, Landasan Aksiologis Filsafat Ilmu Pendidikan. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 4 Landasan Aksiologis Filsafat Ilmu Pendidikan. Uraian materi. Isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman. Ringkasan poin-poin penting dari bab 4 Landasan Aksiologis Filsafat Ilmu Pendidikan. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 4 Landasan Aksiologis Filsafat Ilmu Pendidikan? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 5, Aliran-aliran Filsafat Pendidikan. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 5 Aliran-aliran Filsafat Pendidikan. Uraian materi. Isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman. Ringkasan poin-poin penting dari bab 5 Aliran-aliran Filsafat Pendidikan. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 5 Aliran-aliran Filsafat Pendidikan? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 6 Tokoh-tokoh Filsafat Ilmu Pendidikan. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 6 Tokoh-tokoh Filsafat Ilmu Pendidikan. Uraian materi. Isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman. Ringkasan poin-poin penting dari bab 6 Tokoh-tokoh Filsafat Ilmu Pendidikan. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 6 Tokoh-tokoh Filsafat Ilmu Pendidikan? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 7, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Positivisme dan Post-Positivisme. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 7 Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Positivisme dan Post-Positivisme. Uraian materi. Isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman. Ringkasan poin-poin penting dari bab 7 Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Positivisme dan Post-Positivisme. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 7 Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Positivisme dan Post-Positivisme? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 8 Filsafat Ilmu Pendidikan di Era Digital. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 8 Filsafat Ilmu Pendidikan di Era Digital. Uraian materi. Isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman. Ringkasan poin-poin penting dari bab 8 Filsafat Ilmu Pendidikan di Era Digital. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 8 Filsafat Ilmu Pendidikan di Era Digital? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 9 Filsafat Pendidikan Islam. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 9 Filsafat Pendidikan Islam. Uraian materi. Isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman. Ringkasan poin-poin penting dari bab 9 Filsafat Pendidikan Islam. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 9 Filsafat Pendidikan Islam? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab X Filsafat Pendidikan Nusantara.
Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab X, Filsafat Pendidikan Nusantara. Uraian materi, isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman, ringkasan poin-poin penting dari bab X, Filsafat Pendidikan Nusantara. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab X, Filsafat Pendidikan Nusantara? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 11, Filsafat Pendidikan di Era Milenial dan Globalisasi. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 11 Filsafat Pendidikan di Era Milenial dan Globalisasi. Uraian materi, isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman, ringkasan poin-poin penting dari bab 11 Filsafat Pendidikan di Era Milenial dan Globalisasi. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 11 Filsafat Pendidikan di Era Milenial dan Globalisasi? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 12, Metodologi Filsafat Ilmu Pendidikan. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 12 Metodologi Filsafat Ilmu Pendidikan. Uraian materi, isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman, ringkasan poin-poin penting dari bab 12 Metodologi Filsafat Ilmu Pendidikan. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 12 Metodologi Filsafat Ilmu Pendidikan? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 13, Etika Ilmiah dan Profesionalisme Pendidikan. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 13, Etika Ilmiah dan Profesionalisme Pendidikan. Uraian materi, isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman, ringkasan poin-poin penting dari bab 13, Etika Ilmiah dan Profesionalisme Pendidikan. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 13, Etika Ilmiah dan Profesionalisme Pendidikan? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Bab 14, Filsafat Ilmu Pendidikan dan Masa Depan. Tujuan pembelajaran. Bab ini bertujuan agar mahasiswa memahami konsep, prinsip, dan relevansi bab 14 Filsafat Ilmu Pendidikan dan Masa Depan. Uraian materi, isi lengkap bab ini sesuai dengan narasi mendalam dan kajian teori yang telah disusun. Rangkuman, ringkasan poin-poin penting dari bab 14 Filsafat Ilmu Pendidikan dan Masa Depan. Evaluasi dan refleksi. 1. Apa ide utama dalam bab 14 Filsafat Ilmu Pendidikan dan Masa Depan? 2. Bagaimana penerapannya dalam konteks pendidikan di Indonesia? Daftar pustaka. Dewey, J. 1938. Experience and Education. New York, Collier Books. Frary, P. 1970. Pedagogy of the Oppressed. New York, Continuum. Kuhn, T. 1962. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, University of Chicago Press. Popper, K. 1959. The Logic of Scientific Discovery. London, Routledge. Surya Sumantri, Juju and S. 2010. Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer. Jakarta, Pustaka Signer Harapan. Ki Hajar Dewantara.
1962, Bagian Pendidikan. Yogyakarta, Majelis Luhur Taman Siswa.